Ya itu ada yang Nggak bisa, itu kotor jalannya. Anda bangun jalan nggak di sini? Kan saya ditanya. Anda yang bangun jalan nggak di Saya sini? tanya. Saya tanya Anda bangun jalan nggak? Saya bangun jalan Saya di sini. bayar pajak. Baik, berapa Anda bayar pajak? Ya kan saya bikin pakai Ya, berapa Anda bayar pajak? Berapa puluh miliar bangun jalan? Saya tanya berapa puluh miliar bangun jalan? aturan pemerintah. Aturan dulu. apa? Saya ngikuti aturan pemerintah. Anda nggak bisa. Itu jalan kotor. Iya itu kan ada pembersihan. Mana pembersihannya? Itu. Disemprot kalau mau. Iya ada. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya ngikuti aturan. Aturan panggil hanya ke sini sekalian. Iya silakan. Nggak bisa. Saya kan ngikuti aturan. Anda buang limbah di sini. Siram ada. Anda di mana? Anda punya mata nggak? Itu lagi ngisi siramnya. Ya di mana? Kotor dari tadi. Ini Iya. bukan milik saudara. Iya benar. Bukan milik Saya nyiptain kebersihan diri sini dari dulu. Iya, Anda ngotorin hanya untuk cari duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mulut Deddy Mulyadi membusa karena berdebat dengan sopir yang dianggapnya membuat jalanan itu kotor. Ya, memang kamu bayar pajak berapa? Ini pertanyaan goblok. Selama orang sudah memenuhi kewajiban membayar pajak, sudah cukup. Ya, karena yang bayar pajak itu hanya sopirnya itu atau bosnya. Karena seluruh rakyat Indonesia, tugas aparatlah menjaga kalau jalan itu kotor, membersihkan, kalau rusak diperbaiki, kalau yang belum ada jalannya dibuat jalan baru. Ya, petentang-petenteng tapi otaknya kayak nggak dipakai itu. Kalau saya ya disuruh memilih mana sebetulnya yang layak menjadi gubernur, Deddy Mulyadi yang petentang-petenteng kayak begitu atau sopirnya, jelas milih sopirnya, kelihatannya bijak, ya, bisa menahan amarah, ya kan, dan tidak membusa kayak mulutnya Deddy Mulyadi. Ya, karena itulah Deddy Mulyadi ini sekarang perlu termul juga, gitu kan, ternak Mulyadi juga, gitu kan. Tetapi rakyat Bandung tampaknya sekarang semakin ngerti. Oh, orang kalau nggak ada otaknya, ingin terkenal, ingin mendapatkan kekuasaan ini, modalnya ya mengikuti cara Jokowi, pencitraan melulu, gitu kan. Sekarang sudah mulai kelihatan, janji-janjinya mulai bohong kan, pengen ngasih hadiah kepada sepak bola yang ada di Jawa Barat yang menang atau yang meraih 2 miliar beberapa, munculnya 300 sekian, ditolaklah itu. Ya, ini Deddy Mulyadi. Kenapa sih Deddy Mulyadi bisa seperti ini? Bisa jadi karena yang disembah itu gerobak. Walaupun gerobak itu dari emas, ya, kereta kencono dan lain sebagainya, dengan ritual-ritual kayak begitu, itu membuat otak seseorang itu sungsang. Itulah mengapa Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkeras, ya, kalau kalian menyembah selain Allah, sebetulnya yang pertama kali rusak itu adalah otaknya. Dan kalau otak rusak, nilai-nilai kemanusiaan itu rusak. Ya, karena itu melihat manusia dari segi materi. Lihat Deddy kepada para konglomerat, kayak menjadi budak aja kan, hormatnya kayak apa. Tapi kepada rakyat kecil dia seperti itu. Tetapi sebaliknya, ya, ketika acting, dia mencoba untuk menyapa rakyat kecil. Sama itu gayanya seperti Jokowi. Ya, kalau Gibran mungkin nggak usah dibahas lah. Kasihan saya melihat Gibran ini. Ya, walaupun ya mungkin karena Deddy Mulyadi ini menganggap Gibran itu cerdas, tetapi menurut saya kalau dibandingkan dengan monyet, beda tipis tuh kecerdasannya itu. Suruh saja bicara 5 menit Gibran itu, tapi tidak pakai rekaman, tidak pakai apa, menjawab pertanyaan anak SMA lah. Ya, ya ini memang gubernur ini mungkin semakin hari tampaknya semakin sewot, pemirsa, semakin ketahuan. Karena rakyat sudah ngerti bagaimana polanya Jokowi. Lah kok malah ditiru sama Deddy Mulyadi. Sekarang banyak TikTok tuh muncul, ya, menirukan gaya Deddy Mulyadi ini. Ya, ini salah langkah yang luar biasa. Kalau bulan pertama dan sebagainya, aplaus itu luar biasa dari masyarakat. Disangkain beneran, nggak lama bawa aguan gitu. Bukan kongguan ya, aguan. Beda antara kongguan dengan aguan itu. Dan akhirnya sekarang Deddy Mulyadi semakin kesini semakin kelihatan oleng otaknya. Mengganti rumah sakit Al-Ihsan menjadi rumah sakit welas asih. Katanya tetap mempunyai nilai-nilai Islam. Katanya kan begitu dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
dan tidak ada terkait dengan persoalan anggaran dan lain sebagainya. Ini kan pernyataan yang keliru. Loh, kop surat, branded, ya itu anggaran semua. Ya, kenapa nama sebuah rumah sakit itu tidak mudah dan tidak boleh diganti dengan sembarangan? Ya, seperti medical center atau mungkin rumah sakit Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah nggak diganti pengikut Muhammad gitu? Itu branded. Kan tingkat OO-nya luar biasa. Nah, sekarang misalnya Deddy Mulyadi itu mati. Apakah kemudian ya jenazahnya itu disolatkan atau bangkainya Deddy Mulyadi disolatkan? Kalau misalnya tidak budaya Arab, kalau mungkin dianggap seperti itu mengganggu gitu kan, nggak usah pakai jenazahnya, bangkainya saja gitu. Apa seperti itu? Nih pemirsa, kasihan rakyat Jawa Barat yang Islamnya sudah bagus, punya gubernur yang kayak gini, tidak bisa membedakan mana menyembah kepada Tuhan dan mana menyembah kepada gerobak. Sinkritisme, ya, sayang, ya. Dan karena itulah ketika akhirnya ketahuan, rupanya mulutnya seperti ini, wajar kalau istrinya yang cantik itu minta cerai, ya. Dan dia sampai hari ini mungkin agak susah juga gitu. Ya, ngeri lah. Ya, kecuali memang istri-istri yang matre, nggak apa-apa deh, dibentak-bentak, yang penting dikasih uang belanja gitu. Tapi kalau orang sudah punya martabat, ya pasti akan menjauh. Tapi kalau orang betul-betul miskin, ya kan, dikasih kambing dan lain sebagainya, kemudian disuting, ya balik modal kok. Itu Deddy Mulyadi itu dari iklan yang ada di YouTube-nya. Kasihan sekali, ya. Ya, jadi orang yang memang tidak mampu mengambil kebijakan dan tampaknya retak hubungan antara gubernur dan wakil gubernurnya, ini tampaknya nggak tahu apakah bisa sampai selesai jabatannya atau konflik di tengah jalan. Tetapi kalau dia mau menyalonkan menjadi presiden, waduh, ya itu nanti apalagi kalau dipasangkan dengan Gibran, ya sudahlah. Ya, kalau sampai akhirnya jadi, habis sudah Indonesia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.